Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar firman Tuhan dan di sini kami akan berkongsi sedikit firman Tuhan, tetapi bukan berarti kami lebih pandai untuk hal kebenaran firman Tuhan ataupun di dalam hal rohani, tetapi saya mau mengajak saudara untuk sama-sama dengan saya belajar firman Tuhan. Karena kita tahu firman ini adalah merupakan perisai kita sebagai orang Kristen, maka kebenaran firman Tuhan ini sangat penting ditanamkan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, saudara dan saya membutuhkan firman Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sukar. Paulus menggambarkan bahwa di hari-hari akhir zaman, ya bukan situasi yang mudah, tetapi situasi yang sangat sulit. Kita diperhadapkan dengan banyak tantangan, banyak hambatan.
tetapi adanya firman Tuhan. Saya percaya kita akan melihat kebesaran dan pertolongan Tuhan. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-31, ayatnya yang pertama. Dalam Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang pertama, bunyi firman Tuhan demikian. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Saudara yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa di dalam kitab Yesaya, khususnya dalam pasal ke-31 ayat pertama, ya, bagaimana firman Allah berbunyi di sana, ya, dikatakan celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Saudara mungkin tidak mengerti apa yang dimaksudkan firman Tuhan, celakalah orang yang pergi ke Mesir. Nah, firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang-orang yang pergi ke Mesir itu celaka, di mana Mesir di sini berbicara tentang orang-orang yang pergi meminta pertolongan kepada dunia, tetapi tidak berharap kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan. Tetapi saya percaya, saya dan saudara, kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kita bergegas untuk mencari Tuhan. Kita bergegas berlari yang sekuat tenaga kita untuk mencari Tuhan. Kita tidak seperti mereka yang pergi meminta pertolongan kepada dunia. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalimat selanjutnya dikatakan yang percaya, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Di dalam rahasia pengungkapan Kidung Agung, pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan sana, ya, kita tahu bahwa kitab Kidung Agung berbicara, ya, tentang seorang raja, ya, yaitulah Salomo, dan seorang gadis kampung, ya. Tetapi bagaimana seorang gadis kampung ini yang pekerjaannya hanya di kampung, tetapi berkenan kepada hati seorang raja. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kita lihat firman Tuhan itu dikatakan di dalam Kidung Agung pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 dikatakan tadi, dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Raja Salomo mengatakan Sulamit, ya, dikatakan dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Firman Tuhan berbicara bahwa dikatakan tadi yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya. Dalam rahasia Kidung Agung 1 ayat yang ke-9, ya, diungkapkan bahwa Raja Firaun itu berbicara tentang raja kegelapan yang menawarkan keindahan, kemewahan, kebaikan, sehingga saya dan saudara terpengaruh dan terjerumus akan dunia ini, sehingga kita tidak berlari kepada Tuhan, tetapi kita berlari kepada dunia meminta pertolongan. Kita berlari meminta pertolongan kepada dunia, yang kita andalkan dunia ini, fasilitas yang ada di dalam dunia ini, kecanggihan-kecanggihan yang ada dalam dunia itu yang menjadi andalan kita. Tetapi saya dan saudara tidak pernah terfikir bagaimana kita berlari mencari Tuhan untuk menghadapi situasi yang sukar di dalam musim-musim kehidupan kita. Sebab itulah tadi dikatakan tadi bahwa firman Tuhan, ya, bagaimana Salomo katakan dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun. Saudara, kereta Firaun itu namanya juga kereta yang diperbuat oleh seorang raja. Itu disaluti dengan emas permata.
disaluti dengan berlian, ya. Dan kuda di sini berbicara tentang kekuatan. Jangan sampai saya dan saudara dijadikan sebagai kekuatan dunia ini untuk membawa banyak orang ke dalam kejahatan, ke dalam jalan yang sesat. Tetapi mari kita menjadi kekuatannya Allah, ya, untuk kita sama-sama bergerak, untuk kita sama-sama berjalan, untuk kita sama-sama berlari, menyampaikan berita baik kepada saudara-saudara yang ada di luar sana, supaya kita juga tahu bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita menemukan pengharapan. Di dalam Roma pasal yang kedua, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, di dalam Roma pasalnya yang kedua, dikatakan dalam Roma pasal yang kedua, ayatnya yang kedua, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Tetapi kita tahu, kata Paulus, dia katakan kepada jemaat yang ada di Roma, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah itu akan berlangsung kepada mereka yang tidak mencari Tuhan, yang tidak berlari kepada Tuhan, tetapi hidupnya hanya mengandalkan hal-hal yang ada di dalam dunia. Kita tahu hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan, bila diperhadapkan dengan musim yang sulit dalam kehidupannya, bukan mencari Tuhan, tetapi pergi ke dukun-dukun, pergi ke paranormal, ya. Bahkan kembali mengingat bahwa ada kepercayaan tradisi, kepercayaan suku kaum, kepercayaan yang dulu-dulu, dan itu adalah menjadikan andalan kehidupan mereka ketika mereka diperhadapkan dengan situasi keadaan yang sulit. Dan firman Tuhan katakan bahwa tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Ya, hukuman Allah tidak akan pernah terlimpas daripada mereka, karena Allah selalu memperhatikan perjalanan kehidupan kita. Selanjutnya firman Tuhan katakan, ya, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi saya dan saudara yang percaya bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita mendapat kekuatan. Kita lihat di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Ya, di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus dengan tegas mengatakan jemaat yang ada di Roma pada waktu itu, dikatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang sangat kokoh di dalam Injil. Perhatikan baik-baik, keyakinan Paulus itu sangat kuat, sangat kokoh, bahwa Injil itu dikatakan adalah merupakan kekuatan Allah. Sebab itu dari tadi saya katakan bahwa kita hidup membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup memerlukan firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah yang dapat memberi jawaban yang pasti dalam setiap musim yang berlaku kehidupan kita. Ya, dalam hidup ini kadang-kala kita berjalan ada musim yang baik, kadang-kala kita diperhadapkan dengan musim yang menyedihkan, kadang-kala kita diperhadapkan dengan musim-musim kehidupan yang sangat menakutkan. Untuk menyingati dunia yang hari-hari akhir ini, kita melihat ada banyak badai, ada banyak hal-hal yang merisaukan, sehingga kita mulai tidak bebas untuk melakukan aktiviti-aktiviti kita seharian. Semua kegiatan kita terganggu, ya. Bahkan juga pelayanan-pelayanan di luar sana mulai terganggu. Karena kenapa? Karena kita sedang dibawa kepada satu musim, ya, yang sangat sukar. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kita mengingat apa yang Paulus pesankan kepada jemaat di Roma bukan hanya untuk jemaat yang ada di Roma pada waktu itu, tetapi apa yang Paulus ajarkan, apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu juga menjadi pelajaran buat saya dan saudara pada hari-hari akhir ini. Sebab itu tadi dikatakan tadi bahwa karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, ketika engkau yakin bahwa Tuhanlah satu-satunya jawaban yang pasti dalam kehidupanmu, maka Dia akan menyelamatkan jiwamu. Dia akan menyelamatkan hidupmu. Bahkan Dia akan menyelamatkan situasi-situasi yang sukar dalam kehidupanmu. Engkau sudah tidak dapat melihat pertolongan. Engkau sudah tidak dapat melihat lagi pengharapan. Tetapi engkau percaya kepada Allah bahwa Dia sanggup melakukan itu. Engkau percaya kepada firman Tuhan itu hidup. Ketika engkau mengerjakan kebenaran firman Tuhan, Dia mulai bekerja untuk saya dan saudara. Ayat yang ke-17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Perhatikan baik-baik, yang bertolak dari iman dikatakan. Berarti engkau harus memiliki satu iman. Engkau harus memiliki satu keyakinan yang kokoh. Dan dikatakan, dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berarti saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika adanya firman dalam kehidupan kita, dan kita beriman, kita percaya bahwa firman ini hidup. Firman ini adalah merupakan satu-satunya senjata yang menjadi andalan dalam kehidupan kita, yang akan dapat membantu kita untuk menumbang segala situasi yang sukar, yang jahat, yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Maka kita melihat bahwa keselamatan itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada malam ini, kita melihat di dalam rahasia Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Dikatakan firman Tuhan di sana bahwa berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan membuka rahasia-rahasia yang besar yang tidak engkau ketahui, kata firman Tuhan. Sampai itu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita berlari kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mengungkapkan pertolongannya kepada kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tetapi janjinya akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mulai meletakkan kepercayaan kita yang paling dalam, yang paling kuat kepada Dia. Sekian renungan pada malam ini, dan kiranya Tuhan memberkati, dan kiranya setiap apa yang saudara kerjakan di luar sana, saudara boleh merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bersama-sama kita untuk setia melayani dan mengikuti Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan memberkati.